Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu topik yang juga sangat penting di dalam perkuliahan aspek hukum dalam ekonomi Islam, yaitu bagaimana hukumnya suatu perjanjian ya di dalam kegiatan ekonomi, apalagi kemudian perjanjian itu sudah dituangkan ke dalam bentuk dokumen tertulis berupa kontrak ya. Ini harus kita perhatikan karena biasanya aktivitas di dalam satu kegiatan ekonomi berupa transaksi itu biasanya akan dilandasi oleh sebuah kontrak ya. Kontrak itu bisa tertulis maupun tidak tertulis, tetapi yang kita bahas adalah yang tertulis. Oleh karena berdasarkan hukum kontrak yang tertulis, maka kedua belah pihak akan bisa mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka ya. Kalau tanpa dokumen tertulis, kedua belah pihak akan masih dalam keadaan ragu-ragu, belum ada kepastian tentang apa sih yang harus mereka lakukan dan kemudian apa yang akan mereka terima sebagai hak mereka ya. Jadi dengan demikian baik pembeli maupun penjual ataupun pihak-pihak lain itu akan mendapatkan suatu kepastian. Oke, kontrak itu sendiri kita coba untuk ambil dulu kontrak yang ada di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan kepada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak itu menurut Profesor Subak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal ya. Dalam jual beli berarti pihak penjual berjanji kepada pihak pembeli dia akan menyerahkan barang yang akan dijual sesuai dengan bagaimana kesepakatannya. Barangnya berupa apa, speknya apa, terus kemudian kualitasnya bagaimana, dan jumlahnya berapa banyak, kemudian juga harganya berapa. Nah itu janji dari seorang jual kepada pembeli ya. Kemudian juga janji dari pembeli adalah dia akan memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai harga dari barang yang akan dia terima sesuai kesepakatan mereka bersama. Jadi dengan demikian kontrak adalah kesepakatan bersama, baik itu dilakukan hanya dengan ucapan atau lisan maupun sudah dituangkan dalam bentuk suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak ya, yaitu melalui ijab qabul ya. Ijab artinya menyerahkan, qabul artinya menerima, yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Jadi dengan demikian kontrak itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan hukum, memiliki ikatan yang mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi apa yang sudah disepakati dan kemudian untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama tersebut ya. Kontrak merupakan salah satu sumber perikatan dalam agama Islam atau disebut sebagai al-iltizam, yang nantinya akan berlaku sejajar dengan sumber-sumber perikatan lainnya yang berupa peraturan ya, misalnya undang-undang, syariat dan sebagainya ya. Itu semuanya adalah
perikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian perjanjian itu bisa bermacam-macam maknanya. Dia bisa disebut sebagai perjanjian karena kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Bisa juga dibuat atau disebut sebagai kontrak, berarti bahwa kedua belah pihak terikat dengan apa yang sudah dikontrak. Kemudian bisa juga disebut sebagai perikatan karena kedua belah pihak itu terikat terhadap apa yang sudah mereka sepakati, terikat untuk mau tidak mau melaksanakan apa yang sudah disepakati. Pada dasarnya orang itu bebas untuk membuat perjanjian apa saja, ya, dan kemudian perjanjian yang dibuat juga bebas untuk berisi apa saja asalkan dia dibuat ya menurut hukum. Dikatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi para pembuatnya, dengan catatan bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang sah itu tentu ada syarat dan ketentuannya. Ya, yang pertama bahwa perjanjian itu harus lahir dari kesepakatan antara para pihak. Kata kesepakatan ini berarti tidak boleh ada unsur pemaksaan, tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga salah satu pihak tidak tahu persis bagaimana apa yang disepakati tersebut. Jadi kesepakatan adalah kondisi sadar dari kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian tentang suatu hal, ya, di mana mereka bebas secara lahir maupun batin, sehingga tidak dalam keadaan tertekan, tidak dalam keadaan diintimidasi, tidak dalam keadaan tidak memahami, gitu ya. Jadi syarat yang pertama adalah kesepakatan itu. Nah, karena adanya kesepakatan itu, maka tentu saja berarti orang bebas untuk menyepakati apa saja, ya, sepanjang tidak melanggar undang-undang. Lalu yang kedua adalah syaratnya sah perjanjian karena para pembuatnya, para pihak yang terlibat dalam pembuatan kesepakatan tersebut atau perjanjian tersebut adalah orang-orang yang cakap. Orang yang cakap ini berarti bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang juga. Misalnya dilihat dari segi umur, berarti orang yang cakap adalah orang yang sudah akil baligh atau sudah dewasa atau sudah memiliki kematangan, gitu ya, untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berarti anak-anak ya di bawah umur dianggap belum cakap, sehingga anak-anak belum boleh membuat suatu perjanjian. Cakap juga bisa dilihat dari sisi mentalitas, yaitu orang yang tidak hanya secara fisik tapi mentalitasnya juga sehat. Jadi dengan demikian orang-orang berkebutuhan khusus tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian karena mereka dianggap tidak cakap, karena mentalnya tidak sempurna, ya. Baik itu karena dia katakanlah orang autis, ya, maupun orang-orang tua yang sudah sangat uzur, sudah pikun, itu juga dianggap tidak cakap, ya. Kemudian yang ketiga, cakap itu juga bisa dilihat sebagai suatu kompetensi atau kewenangan. Kalau kita berjanji untuk melakukan
suatu perjanjian jual beli, berarti kewenangan dimaksud di sini adalah yang akan jual adalah memang milik kita, memang hak milik kita, kepunyaan kita, sehingga kita berwenang untuk menjualnya kembali. Maka tidak berhak orang menjual sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya, kecuali kalau memang dari sang pemilik ada suatu surat kuasa, ada kuasa untuk menunjuk kita boleh melakukan jual beli tersebut walaupun bukan kita pemiliknya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang diperjanjikan itu adalah sesuatu yang spesifik, yang sudah confirm, sesuatu yang jelas, sudah tertentu. Kalau jual barang berarti apa nama barangnya, apa jenisnya, apa ukurannya, apa desainnya, apa speknya, berapa harganya, dan sebagainya, itu harus jelas. Jadi suatu perjanjian akan menjadi sah kalau ada objek yang fix, ada objek yang tertentu. Tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian tentang suatu hal yang samar-samar, yang tidak jelas ya. Suatu hal tertentu di sini juga berarti pada saat terjadinya jual beli, kedua belah pihak tahu persis apa yang mau diperjualbelikan itu ya, sudah memahami bagaimana kondisinya, sudah setuju dengan harganya dan sebagainya. Yang keempat, suatu perjanjian itu dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pembuatnya jika dia adalah suatu perjanjian karena suatu sebab yang halal. Artinya yang diperjanjikan bukan sesuatu melanggar hukum. Ini ada di pasal 1320 KUH Perdata. Maka pada dasarnya semua orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya itu adalah cakap. Nah, di dalam agama Islam ya, kalau tadi adalah syarat sahnya perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata, maka dalam pandangan ajaran Islam yang disebut sebagai kontrak atau perjanjian atau akad itu juga memiliki 4 persyaratan ya, yaitu yang pertama, para pihak yang membuat akad al-aqidain. Jadi artinya harus ada para pihak yang membuat akad, di mana para pihak itu tentu sudah memenuhi syarat-syarat yang juga sama dengan apa yang disebutkan oleh KUH Perdata, yaitu para pihak tersebut haruslah orang yang memang sudah cakap ya, haruslah orang yang memang tidak dalam kondisi tertekan atau diintimidasi atau dipaksa dan sebagainya. Juga orang-orang atau para pihak yang membuat akad itu adalah memang orang yang memiliki hak, memiliki kompetensi untuk membuat atau melakukan suatu perjanjian. Yang kedua, rukun dari perjanjian menurut ajaran Islam itu harus ada pernyataan kehendak dari para pihak, harus ada syighotnya, syighot dari akad tadi. Jadi kalau dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak disebutkan adanya suatu kehendak, tetapi kalau dalam ajaran Islam kehendak yang dicetuskan, yang dinyatakan itu merupakan suatu rukun. Rukun artinya sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Jadi ada beda sedikit dengan KUH Perdata ya. KUH Perdata tidak menyebutkan harus ada akadnya atau syighotnya, sementara dalam ajaran Islam harus ada syighot, ada pernyataan atau ada ijabnya gitu ya. Juga dari pihak penerima itu ada qabulnya, yang satu memberi, mengatakan saya dengan ini menjual satu produk ini kepada Anda, lalu dari pihak pembeli menyatakan yang sebaliknya, yaitu saya menerima penyerahan barang tersebut gitu.
dari sini juga sebenarnya tersirat suatu persyaratan, yaitu bahwa kalau sudah menerima berarti kan tidak ada paksaan ya. Kalau pernyataan itu dilakukan secara murni bahwa saya menerima ya atau saya menyerahkan, ini implisit berarti sudah merupakan suatu kehendak bebas ya, kehendak bebas bahwa dia melakukan itu adalah karena kesadaran penuh, bukan karena adanya intimidasi, bukan karena adanya penipuan, sehingga mereka menyatakan yang satu memberi, yang satu menerima, yang satu menjual, yang satu membeli. Nah, jadi sudah ada pernyataan. Yang ketiga mungkin ini sama dengan KUH Perdata, yaitu bahwa dalam ajaran Islam rukun dari kontrak atau akad itu adalah harus ada objeknya, mahallul akad ya. Jadi objeknya juga sama dengan KUH Perdata, harus jelas disebutkan. Kalau mau jual beli produk, apa produknya ya, bentuknya seperti apa, jenisnya apa, lalu kemudian spesifikasinya, lalu kemudian juga harganya, baik harga satuan maupun harga jumlah kalau memang belinya banyak, terus disebutkan. Itu termasuk apa, ada suatu objek yang pasti dalam akad tersebut. Kemudian yang keempat, yang juga mungkin berbeda dengan kitab undang-undang hukum perdata, rukun akad di dalam ajaran Islam itu harus ada tujuannya. Untuk apa melakukan perjanjian tersebut ya. Dari sini implisit sebenarnya sama dengan yang itu kali ya, dengan yang KUH Perdata, yaitu tentang adanya objek yang halal. Berarti kan dengan adanya pernyataan tentang tujuan itu akan diketahui ya, kontrak atau perjanjian tersebut akan bersifat melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang, karena penyebutan tentang tujuan. Jadi jelas ya, kurang lebih sama banyaknya, kurang lebih 4, tapi 4-4-nya itu memiliki substansi yang agak berbeda, meskipun kalau ditarik ditelaah lebih jauh ya sudah saling mencukupi ya, terutama yang di dalam rukun akad menurut ajaran Islam. 4 syarat tersebut, yaitu adanya para pihak, adanya pernyataan kehendak, adanya objek dari akad, dan adanya tujuan yang jelas, itu sudah mengcover apa yang di